Mbak Mira sama Chani pun langsung buka gorden pembatas. Ada apa Bu? Kenapa? Mas, sadar Mas, kata si ibu pasien ini. Ketakutan dia nengok laki ya kayak gitu. Dan kalian tahu Chani sama Mbak Mira ini melihat suami si pasien ini lagi diam terpaku. Tatapannya melotot ke arahnya Mbak Mira waktu mereka buka orden itu. Melotot loh. Nah Chani nengok itu langsung lah buru-buru gendong si bayi yang memang ada di tangan pasiennya itu untuk diamankan. Dan diambil dia langsung lah berlari ke arah pintu pintu ruangan itu. Sekalian meminta tolong sama petugas puskesmas yang memang ada di sana. Wih tolong nih ada apa nih, suami kesurupan kayaknya. Dan betul lah kondisi suami itu makin lama makin menyeramkan. Cara dia melihat nih matanya melotot warnanya merah kayak lagi mata orang sakit macam mana tuh warna merah. Dan pada saat itu sang suami nih melihat ke istrinya sambil melotot dan tersenyum lebar. Terus gak lama tangan diangkatnya nih. Diangkat kayak mau diterkam ya bininya tuh. Dan pada saat itu Chani langsung berteriak, "Woi tolong nih mau dicelakainnya pasiennya." Si suami itu malah tertawa melengking dan suaranya kayak suara perempuan, nggak suara laki-laki. Laki-laki nih. Sampai akhirnya banyak lah itu kan orang berkerumun datang lah itu ke ruang bersalin tuh. Si suami pasien ini langsung dibaringkan paksa di bed sebelah bed istrinya tuh. Tuh diikat dipegang sama beberapa pegawai puskesmas. Waktu itu udah chaos sekali. Nanti si suami ini memberontak terus. Mana badannya besar tinggi pula tuh. Jadi memang agak sulit lah dipegang ditambah dia memberontak terus kan. Si istri ini dah ketakutan nangis dia. Nah Chani pada saat itu masih menggendong bayinya juga ikutan panik Tapi dia tetap mencoba untuk udah bu tenang, banyak istighfar, udah nggak apa-apa Bu, tenang, ini semua nanti bisa kami selesaikan dengan aman, kata gitu. Nah si suami dibacakan azan, dibaca ini Yasin, nggak mempan, masih berontak. Sampai ada momen di mana si suami ini nengok ke arah Hakunat, kata ke arah si Chani ini sambil mengatakan, "Berikan bayi itu, harusnya bayi itu menjadi milikku. Kenapa kau bantu dia hidup, kata gitu. Suaranya serak Nat kayak perempuan. Nah Chani yang denger itu langsung lah dia berbalik nih melindungi si bayi itu. Akhirnya nggak lama kemudian untunglah itu Ustadz datang Dan pada saat itu Ustadz ini pun langsung melafalkan ayat untuk ruqyah. Tapi si suami pasien yang kesurupan ini malah nangis sambil tertawa lirih katanya. Aduh merinding aku itu. Dan biar kalian tahu nih si suami pasien ini kesurupan sampai jam 10 malam. Bayangkan sama kalian, lahiran kurang lebih selesai jam 1 siang kan, observasi 1 jam 2. Itu udah mulai itu kesurupan. Jam 2 siang sampai jam 10 malam baru bersih katanya. Apa nggak chaos puskesmas tuh? Mana tuh hari kerja pertama aku dan nengok orang kesurupan pula dari siang sampai malam tuh, kata si Chani. Nah setelah kejadian kesurupan itu Chani ini nggak berani balik. Dia di sana dari pagi, ada kejadian kesurupan siang, baru selesainya malam, kan nggak mungkin dia tinggalin kayak gitu aja kan. Nanti dia bikin shock dia nggak berani lah dia balik. Karena si Chani ini khawatir nanti sosok yang ngerasukin tubuh suami pasien tuh ngikutin aku pula sampai rumah. Akhirnya Chani memutuskan untuk menginap di puskesmas. Kalian ingat kan puskesmas kan buka 24 jam kan. Dan nggak cuma dia aja, para karyawan yang masuk shift pagi, shift siang pun nggak berani balik, pada takut diikutin semua. Jadi dah itu semua pada nginap di puskesmas tuh berame-rame. Nah pada saat itulah baru nih mbak senior macam Mbak Mira, Mbak Nia, Mbak Ria, Mbak Kia tuh yang juga menginap di puskesmas itu menjelaskanlah ke Chani kalau Chani, puskesmas tempat kita bekerja ini memang dikenal dengan cerita si biru yang cantik. Nah si biru yang cantik ini merupakan sesosok kuntilanak berbaju biru dongker Chan. Dan menurut pegawai-pegawai puskesmas di sini, si sosok ini memang jahil kali. Dia sering ganggu pasien-pasien persalinan. Dan sosok itu suka memberi tanda jika dia sudah menemukan mangsanya. Tandanya aku mau tahu apa? Mau Mbak, mau, kata si Chani kan. Tandanya adalah akan muncul bercak-bercak darah di pintu ruang persalinan Chan, kata mbak-mbak ini. Apa nggak terkejut si Chani? Ingat kan kalian tadi si Chani yang terpeleset gara-gara nengok darah di pintu tuh waktu dia bilang sama Mbak Mira tuh terdiam aja. Aduh mau datang deh nih Barte. Itu tandanya. Itu tanda kalau si cantik yang manis ini, si biru yang cantik ini baru aja mendapatkan mangsanya. Dan setelah itu Mbak Dini juga berpesan, jadi Chan, kau jangan kaget ya. Kejadian kayak gini ini udah sering kali di sini. Dan kalau misalnya kau nengok yang aneh-aneh lagi, langsung baca ayat kursi aja. Pokoknya jangan sampai hal yang kayak gini menghambat pekerjaan kita ya Chan. Keselamatan pasien tetap nomor 1. Apapun nanti yang terjadi, tetap lakukan prosedur sesuai ajaran kita sebagai bidan ya Chani, kata Mbak Dini. Oh iya Mbak, iya gitu. Nganggu aja si Chani dengar itu. Dan setelah itu barulah Chani menceritakan nih kejadian-kejadian aneh yang pernah dia hiraukan sebelumnya kepada para seniornya ini. Dan dari situlah si Chani ini baru paham bahwa si biru yang cantik itu sebenarnya sudah menyambut kedatangan aku di pendaftaran kemarin Mbak, di ruang pendaftaran. Yang dia nengok cewek depan komputer pakai baju biru fokus kali ke komputer itu, itulah dia.
Dan akhirnya Wak, sejak saat itu setelah mengetahui semuanya, Chani pun mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan yang ada di puskesmas itu. Beberapa bulan berlalu, gangguannya pun terus ada, walaupun memang nggak se-ekstrim kayak pertama kali aku kerja. Nah, sosok tuh memang sering kali jahil, dia sering mainin tempat sampah medis, suka mainin horden di persalinan. Walaupun cukup mengganggu, tapi ya udahlah, aku mencoba untuk menghiraukannya aja lah. Aku cuma bisa berdoa, tawakal aja, aku pasrahkannya semua sama Allah. Nah, sampai pada suatu ketika, Wak, tepatnya pada pagi hari di bulan Agustus, Jumat Kliwon. Chani ingat kali waktu itu aku lagi membantu di pelayanan pendaftaran, Wak, karena memang lagi banyak kali pasien waktu itu. Ditambah lagi pelayanan tuh cuma buka sampai jam 11 saja, karena kan kepotong sama sholat Jumat kan. Nah, itulah makanya aku bantu-bantu buat panggil-panggilkan pasien. Nah, dari nomor antrian 1 sampai 32 aman-aman aja tuh, Wak. Sampailah ketika aku manggil antrian nomor 33, antrian 33 langsung ditepunan aku sama petugas pendaftaran. Astagfirullah, jangan kau panggil nomor 33, Chani. Udah lewatin. Panggil aja urutan berikutnya. Aduh, aku lupa pula kasih tahu kau, jangan panggil nomor antrian 33, kata si Mbak ini. Nah, Chani pun langsung, iya maaf, 34. Udah deg-degan ini, Wak, ada mati nih. Dan gak lama setelah dia manggil nomor antrian 34, kalian tahu Chani tiba-tiba mendengar dengan jelas tepat di telinga kirinya. Tadi nomorku kok nggak dipanggil. Kenapa? Aku sudah mengantri. Katanya kayak gitu. Aduh, merinding. Pada saat itu Chani merasa suaranya jelas sekali, Nadia, jelas dan begitu mengganggu sampai gendang telinga aku macam mau pecah. Refleksku jatuhkan mic aku. Pingsan aku langsung, Nadia. Aku bayangkan lah macam mana suaranya waktu itu. Pingsan sih Chani, Wak. Aku udah ngantri ya. Kata, ya Allah, udahlah itu. Chani langsunglah dibawakan ke ruang istirahat bidan. Nah, pada saat terbangun barulah di situ Chani diberitahu sama Mbak Sari. Mbak Sari ini kepala ruang persalinan memang, Wak. Dia bilang, Chani, jika nomor antrian berjumlah lebih dari 32, maka kamu tidak diperbolehkan menyebut nomor 33. Langsung dia lewatin aja ke nomor 34 ya. Maaf, kami lupa kasih tahu sama kamu. Karena jika sampai kamu tersebut nomor 33, maka akan ada kejadian kayak yang barusan kamu alami ini. Tapi untungnya Chani, kamu tuh termasuk yang kuat loh, karena kamu cuman pingsan. Karena biasanya, kalian tahu nih, karena biasanya menurut pegawai-pegawai puskesmas yang lain, jika sampai terucap nomor 33, maka yang menyebutkan ini akan kesurupan dan biasanya dia akan berlari menceburkan dirinya ke danau yang dekat sama puskesmas. So, bayangin sama kalian. Sampai-sampai di antara danau sama puskesmas tuh langsung kayak dibuat gerbang tambahan gitu loh, Wak. Supaya karena khawatir kalau ada yang kesurupan nyemplung ke danau nggak bisa selamatkan, gimana? Sampai segitunya. Ya Allah. Dan setelah kejadian itu, Wak, hari demi hari pun berlalu dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Dimana 2 bulan sejak kejadian nomor antrian itu, Chani ini dapat jadwal kerja shift siang, Wak. Nah, Chani yang pada saat itu datang terlambat karena satu dan lain hal, udah nyampe di puskesmas, dia pun buru-buru lah langsung memasuki area parkir. Kebetulan waktu itu dia dapat parkirnya agak pojok gitu, Wak, agak jauh. Udah selesai parkir, dia pun langsung lah berlari-lari kecil gitu, agak tegopoh-gopoh, Wak, untuk segera memasuki puskesmas. Dan FYI, Wak, karena dia ini parkirnya jauh, jadi si Chani ini terpaksa harus lewat gerbang samping danau yang memang ada banyak tanaman-tanaman liar gitu. Nah, pas lagi buru-buru ini, Wak, Chani ini kesandung sama akar-akar tanaman liar tadi. Alah, kesandung gitu kan. Langsunglah disingkirin sama si Chani pakai kakinya. Nah, tapi anehnya, Wak, akar-akar tanaman liar itu bukannya macam terlepas gitu dari kakinya, enggak. Yang ada akar-akar tuh malah semakin mengikat kakinya si Chani, Wak. Chani panik lah, kenapa nih kok malah nggak lepas-lepas akar ini? Akhirnya si Chani cobalah singkirin pakai tangan, ya udah nggak pakai kaki lagi. Sambil betulin sepatunya kan. Tapi Wak, tiba yang Chani lihat di kakinya itu bukan lagi akar-akar tanaman liar, Wak, melainkan tangan besar hitam yang berurat sedang megang kakinya si Chani itu. Chani nengok itu tuh ya kaget kan. Wah, astagfirullahaladzim gitu, di ayunan kakinya, astagfirullah, Allahu Akbar gitu, ketakutan ya. Dan untungnya alhamdulillah kaki itu pun bisa terlepas, Wak, dari genggaman tangan berurat tadi tuh. Chani pun langsung berlari menuju ke pintu puskesmas kan. Nah, kebetulan, Wak, pintu puskesmas tempat kerja si Chani ini adalah kaca transparan gitu. Nah, kalau pintu kaca transparan kan kita bisa nengok bayangan kita di pintu itu kan. Nah, jadi waktu si Chani menuju ke pintu transparan tuh, Chani melihat di belakang bayangan tubuhnya ada sosok wanita berbaju biru lagi ngikutin Chani. Jadi waktu itu langsung ingat pesan seniornya, baca ayat kursi, langsung baca ayat kursi, langsung dia baca ayat kursi itu sekuat tenaga sambil perlahan buka pintu dan langsung masuk ke dalam dengan wajah pucat tuh. Chani cuma bisa duduk aja di ruangan tempat dia bekerja. Astagfirullah. Jangan kau kosongkan pikiran kau, Chani, kata Mbak Dini waktu itu, Wak. Soalnya Mbak Dini udah tahu nih si Chani ini kenapa. Iya, Mbak. Iya.
Aduh kurang enak badan aku nih. Cani bohong-bohong dikit waktu itu karena ya sebenarnya Cani itu takut kali memang. Biasanya nggak kuhiraukan ada gangguan-gangguan kayak gitu, tapi entah kenapa hari itu betul-betul kayak dibikinnya aku takut kali. Istirahat yang cukup kosan, jangan ku banyak-banyak begadang, jangan banyak-banyak bengong kau sekarang. Iya Mbak, iya. Astagfirullah ya Mbak. Nah sejak saat itu entah kenapa di badannya si Cani ini mulai muncul bercak-bercak lebam, kebiru-biruan, keunguan gitu kayak abis digebuin. Aku nggak tahu lebam-lebam nih gara-gara apa, jatuh pun tidak aku. Tapi yang jelas setelah aku dapat lebam-lebam tuh aku jadi capek, jadi sering kerasa capek Nat. Apa mungkin aku capek juga karena keseringan ngelihat penampakan makhluk-makhluk halus di sana mungkin. Akhirnya gara-gara nggak tahan Cani ini pun ngambil lah cuti itu 3 hari untuk istirahat di rumah. Dan setelah dia sudah mulai membaik selama 3 hari itu, si Cani masuk lagi ke kantor. Dia dapat kabar bahagia ternyata Mbak Kia seniornya sudah mengandung anak kedua. Nah udah masuk di usia kandungan 8 minggu. Dan ternyata kehamilan anak kedua ini adalah kehamilan yang betul-betul ditunggu-tunggu kali lah sama Mbak Kia dan suaminya setelah 9 tahun kelahiran anak pertama. Cani pun ikutlah merasakan haru dan bahagia yang memang dirasakan sama Mbak Kia. Tapi sayangnya gak lama dari situ hal menegangkan lagi-lagi terjadi, dimana pada saat itu si Cani sama Mbak Kia ini mau sholat maghrib. Tiba entah kenapa Mbak Kia ini berkeringat dingin, badannya lemas, demam. Nah Cani mengira kalau Mbak Kia ini mengalami hipermesis. Jadi hipermesis itu kayak mual akibat ketidakstabilan hormon ibu dan bayi. Saat itu Mbak Kia cuma minta tolong panggilin dokter Cani. Oh ya Mbak tenang sini ya gitu. Langsung si Cani manggil dokter. Dan gak lama kemudian setelah dokter datang, dokter langsung memeriksa Mbak Kia. Dokter ini pun sempat nanya, Mbak Kia kamu ada salah makan nggak? Nggak ada dok, nggak ada. Ini juga saya baru selesai buang air kecil dok. Terus perut saya kok rasanya sakit kali dok. Oh ya udah yuk kita bawa Mbak Kia ke rumah sakit ya. Perutnya Mbak Kia ini kram dan juga ada timbul bercak-bercak darah. Saya khawatir Mbak Kia kenapa-napa kata dokternya. Nah tepat setelah dokter tuh ngomong kayak gitu, Cani mendengar ada suara teriakan melengking dan sambil tertawa berada persis di atas kepalanya Mbak Kia. Aduh, aku dengar Mbak Kia. Cani waktu itu sampai nggak berani nengok ke atas kepala Mbak Kia saking takutnya Tapi yang jelas waktu itu aku lihat ada rambut tiba-tiba datang dari mana. Rambut tuh ada di atas kepala Mbak Kia menjuntai ke bawah sampai ke mukanya Mbak Kia tuh Dan sosok yang ada di atas kepalanya si Mbak Kia ini, tangannya tuh memiliki kuku-kuku panjang hitam dan seperti sedang mengikat perutnya Mbak Kia Dia di atas kepala ya kan, macam tangannya tuh kayak dibelitkannya ke perutnya Mbak Kia. Ya Allah, Cani nengok itu udah nggak bisa manggil-manggil siapa lagi, membeku dia terpaku, dia nge-freeze dia. Mau ngomong mulutnya macam terkunci kayak ada lemnya, nggak bisa aku ngomong dia. Nah tapi untungnya ada perawat lain tepuknya pundak aku. Woi Chan, cepet ambil ambulan. Baru untung tersadar si Chan itu kan, dia pun langsung keluar nih sambil dengan ketakutan itu untuk memanggil ambulans. Nah setelah semuanya siap kan mereka mau berangkat ke rumah sakit kan. Setelah semuanya siap mereka pun bergeraklah ke rumah sakit. Di ambulan Cani lah nemenin Mbak Kia ini Cani juga ngusapin air yang memang sudah didoakan ke muka Mbak Kia kan, karena Cani ini khawatir Mbak Kia ini kenapa-napa. Setelah dia nengok ada sosok yang ganggu Mbak Kia tadi itu, Mbak Kia yang kuat ya, kita udah OTW ke rumah sakit Mbak, aku juga udah telepon suami Mbak kuat ya. Cani terus lah nenangin Mbak Kia kan. Mbak Kia ngangguk-ngangguk aja situ. Nah sesampainya di rumah sakit Mbak Kia pun langsunglah diperiksa. Dan pada saat itu diketahui kalau Mbak Kia mengalami keguguran Dan kalian tahu sesaat setelah Cani mengetahui bahwa Mbak Kia ini mengalami keguguran, lagi-lagi Cani melihat sosok wanita berbaju biru dongker itu berada di bawah bed pasiennya Mbak Kia, di bawah kasur Mbak Kia. Lagi ngapain? Lagi mengunyah-ngunyah sesuatu menggunakan tangan kirinya, terus tangan kanannya megang bayi kecil. Wih, aduh tuh bayang, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pilu hati aku nengok anak, sedih kali Nadia, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan tengok. Nah di keesokan harinya baru dari situ Cani mengetahui kalau hampir semua bidan yang bekerja di puskesmas itu mengalami keguguran. Dan kejadian yang mereka semua alami ini persis sekali kayak dialamin sama Mbak Kia. Tiba-tiba demam, sakit perut, pendarahan, kemudian itu keguguran. Udah biasa bidan-bidan di sana keguguran. Astagfirullahaladzim. Dan yang bikin merindingnya lagi, kejadian tersebut selalu terjadi di kehamilan anak kedua. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.
Dah tuh kan Wak, setelah 7 bulan kemudian dan sudah memasuki tahun kedua Chani bekerja di puskesmas tersebut, ada salah satu bidan seniornya di sana bercerita tentang kejadian terparah yang pernah terjadi di puskesmas itu. Wak. Ada yang lebih parahnya lagi. Kenapa? Jadi ceritanya pada suatu hari ada salah satu keluarga pasien, yakni ini ibu mertuanya. Ibu mertuanya si senior ini mengalami kesurupan di ruang nifas, di mana ibu mertuanya ini loncat-loncat sambil berjongkok kayak kodok, Wak. Kalian bisa bayangkan? Kayak gitu. Nah, tapi anehnya loncat itu nggak cuma sekedar loncat-loncat gini aja, Wak. Loncatnya tinggi, jauh loncatannya, betul-betul kayak loncat kodok. Masuk akal nggak sama kalian? Manusia bisa loncat tinggi kali itu. Dan pada saat loncat itu, posisi tangannya ini memegang kepala, jadi kayak sambil lagi nyisir. Loncat deh. Nggak sampai di situ aja, Wak, kesurupannya. Dia ini juga menggaruk mukanya sendiri kencang kali sampai berdarah-darah mukanya. Itu ibu mertua aku kayak gitu tuh katanya. Setelah dia cakar-cakar mukanya sampai berdarah nih, mohon maaf ya, tiba aja darah tuh keluar dari kemaluannya. Maaf ya. Padahal yang lagi kesurupan ibu mertua aku nggak lagi sakit, nggak lagi melahirkan. Dia cuma nemenin aku yang baru melahirkan. Pas lagi kayak gitu pun susah kali ditangkap untuk ditenangkan. Wah, loncatnya tinggi kali. Sampai-sampai pasien yang baru lahiran hari itu tuh harus kami ungsikan ke rumah warga saking chaosnya kejadian waktu itu tuh. Dan itu waktunya lama loh, Wak. Seharian full loncat-loncat, tangannya sambil nyisir-nyisir rambut. Terus sambil juga ketawa melengking tuh. Dan bahkan sampai dibawa ke rumah pun masih kesurupan. Beberapa ustadz berganti-gantian untuk menyembuhkan ibu mertua nih ya. Dibawa ke rumah sakit, nggak bisa sembuh. Dan biar kalian tahu, bahkan kami pernah ngasih obat bius, obat penenang tuh nggak mempan. Darah yang masih ngalir dari bawah tuh masih ada. Nah, tapi ajaibnya, Wak, korban kesurupan itu, which is ibu mertuanya si pasien yang baru melahirkan ini, sembuh setelah 1 minggu kemudian. Dan hampir semua ustadz yang mencoba menyembuhkan si ibu ini pun mengatakan ada yang nggak beres sama puskesmas kalian itu. Wanita yang berbaju biru itu makin menjadi-jadi. Nggak bisa kalian biarkan kayak gini terus. Akhirnya, Wak, tepat di hari Jumatnya, seorang ustadz yang memang dia juga sudah menyembuhkan ibu mertua kesurupan itu dan para keluarga pasien pun berdatanganlah ke puskesmas itu, Wak, bersama dengan Pak RT, dan mereka pun sepakat untuk bapak ibu-ibu gimana nih kalau kayak gini terus kita dapat gangguan seperti ini terus nanti akan banyak lagi korban jiwa. Bagaimana kalau kita tebang aja pohon asem yang berada di dekat gerbangnya puskesmas ini? Karena menurut mereka yang mengerti, Bapak, pohon asem yang gede kali itulah adalah tempatnya si biru yang cantik itu. Oh ya sudah, baik, kami setuju. Udahlah tuh, pegawai puskesmas pun diminta untuk mengosongkan area puskesmas. Dikosongin, ya kan, bekerja sama tuh mereka bahu membahu tuh. Setelah dikosongin, semua area puskesmas ini pun sempat disiram pakai air doa dan dibacakan juga ayat-ayat suci Al-Quran gitulah oleh beberapa santri-santri yang ada di sana, murid-muridnya Pak Ustadz tadi. Dan saat proses pembersihan ini dilakukan, Wak, sempat terjadi kesurupan massal. Sempat sampai warga sekitar pun turun tangan ya, ikut berkumpul untuk mengaji bersama. Bahkan pelayanan puskesmas waktu itu juga ditutup sementara loh. Dan di hari yang sama juga setelah mendoa itu, disitulah hari yang ditentukan untuk menebangkan si pohon asem itu, Wak. Dan anehnya pasti sudah bisa kalian tebak, pohon asem itu nggak bisa ditebang. Alot kali, kata si Chani, alot kali. Sampai akhirnya Pak RW pun berinisiatif untuk menggali lah itu tanah di sekitar akar pohon terlebih dahulu supaya ya biar gampang nebangnya. Nah, tapi, Wak, di sini nih, tapi pada saat menggali tanah di area akar pohon, betapa terkejutnya orang-orang yang ada di sana ketika kurang lebih di kedalaman 3 meter mereka menemukan tulang belulang manusia. Ada tulang belulang manusia di mana terdapat 2 tengkorak yang masih utuh dan terikat di akar pohon itu, dan terlihat pula ada tengkorak yang satu ukurannya besar, satunya lagi ukuran kecil. Dan mereka yang menyaksikan itu pun langsung berasumsi kalau tengkorak tersebut adalah milik ibu dan bayi, atau korban yang dikubur ini kemungkinan adalah wanita yang sedang hamil besar. Penemuan jasad itu ya bikin geger warga sekitar, Wak, sampai masuk portal berita di TV sama koran loh, kata si Chani. Jasadnya pun katanya sebenarnya sempat diperiksa dan diambil sampel DNA-nya, kemudian diketahui dari tes DNA yang dilakukan bahwa tengkorak tersebut milik seorang wanita yang meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu dengan kondisi tengkoraknya yang memang sudah retak dan mohon maaf tulang kemaluannya itu udah patah, Wak. Jadi diperkirakan bahwa korban meninggal tersebut sudah dianiaya dan diperkaos terlebih dahulu sebelum akhirnya dia meninggal. Nah, kemungkinan besar korban tersebut adalah sosok berbaju biru dongkar yang memang suka mengganggu pegawai maupun pasien di puskesmas itu.
katanya gitu. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut diadakanlah doa bersama dan ruqyah massal pada ruangan-ruangan di puskesmas tersebut supaya tidak lagi terjadi mara bahaya dan hal-hal aneh lainnya. Dan sampai saat ini membaca ayat kursi sebelum tindakan pada pasien melahirkan selalu dijadikan tradisi atau kebiasaan dengan tujuan untuk meminta kelancaran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabarnya kata Mbak Chani, Mbak Kia yang juga sempat kemarin keguguran, sekarang sudah dikaruniai anak kedua, Wak. Dan sekarang Chani masih beroperasi sebagai bidan, cuman nggak dia bekerja di puskesmas itu lagi memang karena terlalu jauh katanya dari rumah dia. Nah, terus puskesmasnya apa kabar Nadia? Puskesmasnya masih beroperasi sampai sekarang kata Chani, Wak. Hai, ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor Wawa aku tentang puskesmas tua di salah satu kota di Jawa Barat ya. Kalau misalnya dilihat mungkin si biru cantik ini mungkin kayak mau minta bantuan gitu nggak sih, Wak? Karena beliau ini tidak dimakamkan dengan layak dan mungkin gegara itu juga makanya meninggalnya kayak nggak tenang gitu ya nggak sih? Tapi yang jelas kita kirimkan aja lah doa bersama-sama untuk si cantik baju biru ini ya. Semoga dia bisa menemukan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak. Jadi bagaimana menurut kalian soal kisah horor ini? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang lebih menyeramkan lagi? Boleh banget kirim cerita horor kalian serapi mungkin seapa adanya mungkin ke email yang di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama nomor Instagram. Nama Instagram kalian supaya kalian nggak ketinggalan supaya kami gampang hubungin kalian waktu cerita kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.